الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أو أمر بالتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan karunia kita hidayah. Memberi karunia kepada kita ketakwaan. Dan takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab itu setiap hari Jumat sepekan sekali khotib pasti berwasiat kepada dirinya dan kepada seluruh kaum muslimin yang salat Jumat dengan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Bertakwa kepada Allah, kalau berkata yang tidak menyakiti hati orang lain. Maka Allah membalas, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan menjadikan amalmu itu amal yang baik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sungguh-sungguh bahagia. Kebahagiaan seseorang itu adalah ketika orang itu bertakwa kepada Allah, dengan ketika orang itu taat kepada Allah, ketika orang taat kepada Rasulullah, Allah memberikan garansi kepada orang yang bertakwa itu. Faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia mendapatkan kebahagiaan yang besar. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah, renungkanlah apa yang sudah kau lakukan. Evaluasi apa yang sudah kau lakukan li ghadin, untuk kehidupan hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu adalah maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Apa yang manusia lakukan, barangkali orang lain tidak melihat,
namun demi Allah, Allah melihat. Dan semuanya yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang takwa ini adalah yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah ciri khasnya adalah orang itu adalah al-khawfu bil jalil. Dalam diri orang itu takutnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rasa khauf dalam diri seorang muslim, maka pasti akan membuahkan sifat ihsan. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau akan senantiasa menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka umat Islam akan senantiasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hidup di dunia terasa sengsara menurut orang lain. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, mohon maaf, Yasir, Sumaya dan Yasir adalah dua orang manusia yang dalam dirinya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dua orang itu adalah suami istri, sama-sama seorang budak, menjadi budak. Bisa dijual belikan, bahkan bisa dibunuh. Dan tuan yang membunuh budaknya tidak ada sanksi hukum baginya. Tidak ada hukum pidana bagi tuan yang membunuh budaknya. Pada waktu itu tuannya memberikan pilihan-pilihan, wahai Yasir dan Sumaya, kalau kamu mau murtad dari agama Islam, aku merdekakan kamu berdua. Di depan anaknya yang bernama Amar. Maukah engkau murtad atau kamu akan saya bakar hidup-hidupan kalau kamu enggak murtad? Jamaah rahimakumullah. Ternyata dia takutnya hanya kepada Allah. Pada waktu itu dia memilih opsi, lebih baik saya dibakar hidup-hidupan daripada saya harus murtad meninggalkan agama Islam ini. Dibunuhlah dia, dibakar dua-duanya. Bagi kebanyakan orang yang tidak takut kepada Allah, dianggap itu orang bodoh. Tapi Yasir dan Sumaya, dia merasakan kebahagiaan yang sungguhnya karena dia bertakwa kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah, maka dia langsung dibawa oleh Allah ke surganya. Al-khawfu bil jalil. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bit tanzil. Ketika dia beramal, tidak ada lain amal itu kecuali dilandasi karena Allah dan Rasulnya, karena perintah Allah, karena perintah Rasul, karena merupakan kesepakatan ulama. Karena ulama adalah al-ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Maka dia dalam beramal adalah dalam koridor, dalam bingkai karena menurut perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah wasyukru bil qalil. Dia bersyukur dengan pemberian Allah yang sedikit. Dia tidak pernah kufur kepada Allah. Walaupun dia diberi oleh Allah seberapapun, dia tetap
berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa beribadah kepada Allah. Orang yang seperti ini, seperti yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya, di hari kiamat nanti Allah akan memanggil dua orang manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang selama di dunia diberi oleh Allah fasilitas yang banyak. Lahir seorang anak kaya, anak orang kaya, sampai jadi anak-anak orang kaya, sampai dewasa kaya, sampai meninggal dunia, dia bergelimpangan dengan harta, dengan dunia ini. Kemudian karena dia kufur kepada Allah, diberi oleh Allah jabatan yang tinggi, harta yang banyak, fasilitas Allah berikan, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ini ke dalam api neraka. Cuman sekejap mata. Sekejap mata, jamaah rahimakumullah. Orang ini kemudian diangkat oleh Allah, dan Allah bertanya, "Hamba, pernahkah kamu di dunia merasakan nikmatku?" Sang hamba ini mengatakan, "Ya Allah, demi Allah, selama di dunia hidup saya sengsara, ya Allah. Tidak pernah aku merasakan nikmat-Mu, ya Allah." Kenikmatan yang ia rasakan selama hidup di dunia, selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampai 100 tahun dia merasakan nikmat di dunia, hilang seketika ketika dia dicelupkan ke dalam api neraka. Cuman sekejap mata, hilang semuanya. Selanjutnya Allah memanggil, memegang seorang hamba Allah yang di dunia diuji oleh Allah, diuji dengan kesengsaraan. Dia tidak bisa makan enak sebagaimana orang lain makan enak, tidak punya baju yang bagus sebagaimana orang lain punya pakaian yang bagus. Namun dia senantiasa husnudzon kepada Allah dan senantiasa dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dimasukkan ke dalam surga yang cuman sekejap mata. Dan Allah memanggil dan bertanya, "Hamba, pernahkah kamu di dunia sengsara?" Hamba Allah yang seperti ini, hamba Allah yang Rahman ini mengatakan, "Ya Allah, selama di dunia, ya Allah, saya tidak pernah sengsara. Hidup saya bergelimang dengan nikmat, ya Allah." Kesengsaraan di dunia yang ia alami selama hidupnya hilang seketika ketika dia masuk surga Allah yang cuman sekejap mata. Inilah perbandingan surga dan neraka. Tapi Allah katakan, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Tetapi kamu semua itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib adalah wal amal wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah senantiasa memperbanyak bekal untuk menghadapi hari kiamat nanti. Apa itu? Amal soleh, sholat Jumat, bersodakoh, sholat berjamaah, dan amal kebaikan yang lain. Hablum minan nasnya, kita jaga dengan baik dan tidak menyakiti seorang pun. Maka inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang bertakwa, sehingga kita senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.